Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan NIM 2019 310071. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rinda Durahmawati dengan NIM 2019 310077. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olga Prasilia dengan NIM 2019 310080. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adela Mesafira dengan NIM 2019 310084. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Raizani Firdaus dengan NIM 2019 310090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nazila Rosvalevi dengan NIM 2019 310157. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan SAP. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perusahaan SAP. Sejarah SAP ini memiliki sejarah perusahaan SAP tiap tahunnya. Namun, saya akan membahas pada 4 tahun terakhir. Yang pertama, saya akan membahas pada tahun 2000. Di tahun 2000 ada 10 juta pengguna, 36.000 instalasi, 1.000 mitra, dan 22 solusi. SAP adalah penyedia solusi perangkat lunak e-bisnis global terkemuka yang terintegrasikan proses di dalam dan di luar batas perusahaan dengan perluasan berkelanjutan dan portofolio produk dan layanan. SAP berubah dari komponen menjadi penyedia solusi. Nestle menandatangani kontrak terbesar dalam sejarah SAP hingga saat ini. Selanjutnya pada tahun 2001, gelembung ekonomi baru telah pecah, tapi kepercayaan pada SAP dan solusinya tidak rusak. Pendapatan mencapai 7,3 miliar euro. Dengan mengambil alih top tier, SAP memperluas penawaran solusinya melalui portal perusahaan. Pada tahun 2002, sementara kesuksesan SAP dimulai dengan SAP R/2. Pada tahun 1992, SAP R/3 bertanggung jawab atas terobosan internasional. Merek SAP mewakili perangkat lunak perusahaan berkualitas tinggi. Pada tahun 2003, era berakhir. Selain perubahan nama dari mysap.com menjadi SAP Business Suite, SAP memperkenalkan solusi ERP, yaitu MySAP ERP. Pada tahun 2004, arsitektur layanan perusahaan memberikan versi pertama SAP NetWeaver. Pada akhir tahun 2004, produk ini memiliki lebih dari 1.000 pelanggan. Secara total, lebih dari 24.000 pelanggan di 120 negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SAP Hosting AG ini. SAP Hosting AG ini merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SAP AG yang beroperasi dalam skala global. SAP Hosting menawarkan layanan hosting komprehensif yang memungkinkan perusahaan mengakses solusi SAP paling mutakhir dengan cepat dan efektif. Layanan tersebut secara optimal disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan My SAP Business Suite dan mencakup hosting evaluasi, hosting implementasi, hosting aplikasi, operasi aplikasi jarak jauh, manajemen aplikasi, dan pembelajaran yang di-hosting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kelola SAP. Kelola SAP menyediakan SAP Business One, produk yang dikembangkan untuk usaha kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut UKM. SAP SI adalah rumah konsultasi IT untuk perusahaan yang sebagian atau seluruhnya mengimplementasikan solusi perangkat lunak SAP. Ini juga mengintegrasikan proses dan sistem dan membantu pelanggan untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. SAP SI ini mengembangkan strategi yang diperlukan untuk ini dan memastikannya untuk diterapkan. Dengan lebih dari 1.000 pelanggan aktif dari hampir semua sektor industri di Jerman dan luar negeri, SAP SI memiliki portofolio yang mengesankan dalam kondisi IT dan integrasi sistem. SAP SI menyediakan layanan seperti berikut ini, yaitu konsultasi strategi dan arsitektur, perencanaan dan implementasi konversi,
pengembangan khusus pelanggan, serta pengoperasian dan pengoptimalan solusi TI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang STEP. STEP adalah penyediaan sistem SAP terkemuka di Jerman untuk bisnis menengah. STEP ini menawarkan ERP berkinerja tinggi, elektronik bisnis, dan solusi khusus industri untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi tantangan masa depan. Program lengkap yang ditawari mencakup perangkat lunak dan layanan terkait konsultasi, implementasi, dukungan, serta perangkat keras dan jaringan. Fokus industri STEP terletak pada industri manufaktur, dengan grosir, dan industri jasa. Kemudian saya menjelaskan tentang karyawan SAP. Suasana khas SAP menghantam saat ini. Pelamar yang mengunjungi SAP untuk pertama kalinya akan segera mengetahui mengapa perusahaan ini begitu populer. Orang-orang di sini santai dan ramah, dan energi di koridor membuat Anda merasa telah memasuki kampus universitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang budaya perusahaan teladan. Karyawan baru diperkenalkan ke dunia SAP melalui acara orientasi khusus, program pelatihan, dan konsep pendampingan yang memastikan setiap karyawan memiliki panduan praktis selama ini, karena mentalitas tim sangat dihargai di SAP. Semua karyawan dapat mengandalkan kolega mereka sepenuhnya, karena karyawan baru khususnya dapat memperoleh manfaat dari tip dan informasi yang diberikan oleh kolega yang lebih berpengalaman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini ada orientasi prestasi dan kreativitas dan inovasi. Budaya SAP menawarkan kebebasan pribadi dalam jumlah besar. Kebebasan ini memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mengembangkan dan mewujudkan ide-idenya. Konsep kreatif dan inovatif selalu diterima di dalam tim dan ide-ide baru didukung. Dukungan ini mendorong setiap karyawan dan meningkatkan produktivitas baik di dalam tim maupun di luar batas departemen. Kurangnya birokrasi dan batasan hierarki memungkinkan informasi dengan cepat sampai dengan cepat ke tempatnya. Dengan melalui pelatihan pengembangan pribadi, karyawan SAP tahu bahwa mereka harus bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan dan pengetahuan mereka harus selalu diperbarui. Oleh karena itu, inisiatif pribadi diterima begitu saja, seperti bertindak secara bertanggung jawab sebagai perwakilan perusahaan. Pola pikir ini adalah karakteristik karyawan SAP. Budaya SAP juga berarti bahwa waktu kinerja yang fleksibel digunakan untuk keuntungan terbaik dan menerima tanggung jawab pada tahap awal dipandang sebagai insentif untuk tampil. Pelanggan referensi adalah pelanggan yang telah berhasil mengimplementasikan solusi SAP dan sekarang siap untuk menyampaikan pengalaman mereka tentang proyek implementasi dan operasi sebuah produk, di mana di sini ada keterlibatan sosial sebagai penyedia perangkat lunak. Perusahaan global terkemuka, SAP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnisnya lancar dan transparan. Namun, SAP tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pelanggan dan mitra, tetapi juga kepada masyarakat umumnya. Untuk alasan ini, keterlibatan sosial merupakan komponen penting dari strategi perusahaan SAP itu sendiri. SAP ingin memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan transparan serta bermanfaat bagi semua orang. SAP mempromosikan kemitraan dan kerjasama dengan semua organisasi sosial yang juga menghormati tujuan ini, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial, ilmiah, dan budaya. Selanjutnya yaitu keterlibatan regional. SAP mendukung organisasi dan institut di area lokal kantor cabangnya di bawah naungan sebuah moto, yaitu promosikan pembangunan raih peluang masa depan melalui inovasi. SAP menganggap serius tanggung jawab sebagai kemitraan dan penasihat yang kompeten, sebagai pemimpin pemikiran dan pemimpin pengembangan. Oleh karena itu, SAP mendukung program nasional dan internasional yang ramah pelanggan, adil, andal, dan berdasarkan ekonomi pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Pertama saya akan membahas tentang sejarah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ikhtisar produk SAP menawarkan palet besar produk untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP menyediakan produk scalable yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan proses terus berubah di perusahaan. MySAP Business Suite menawarkan solusi perangkat lunak yang fleksibel untuk perusahaan besar yang memiliki sejumlah besar pengguna dan proses yang terus berubah. Yang kedua, saya akan membahas tentang ikhtisar produk. SAP menawarkan palet produk yang besar untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP menyediakan produk yang dapat diskalakan, yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan proses perusahaan yang terus berubah. Ini terdiri dari sejumlah produk berbeda yang memungkinkan proses lintas perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu solusi dan komponen. Solusi MySAP menjelaskan proses dan fungsi dari sudut pandang proses. Solusi adalah produk SAP yang dilihat dari sudut pandang pelanggan dengan fokus luar pada proses perusahaan. Komponen bagaimanapun mewakili pandangan teknis SAP tentang perangkat lunak dengan fokus luar dan dalam. Komponen bukanlah solusi perusahaan yang sebenarnya, hanya blok bangunan teknis, kemudian pengalaman bisnis, strategi, dan pengetahuan digabungkan dalam perangkat lunak SAP. Fleksibilitas dan opsi integrasi dan adaptasi komprehensif yang ditawarkan oleh perangkat lunak SAP ini menghasilkan solusi bisnis elektronik berkinerja tinggi, khusus industri dan lintas industri. Untuk membedakan antara solusi dan komponen ini sendiri, yaitu solusi memiliki MySAP dan komponen tampilan mendetail atau teknis, memiliki awalan SAP. Misalnya, MySAP Customer Relationship Management adalah solusi yang diterapkan oleh pelanggan. Komponen pusat SAP ERP, SAP Enterprise Portals, SAP Business Information Warehouse, dan SAP Customer Relationship Management adalah bagian teknis dari solusi ini. Selanjutnya yaitu SAP NetWeaver. Aplikasi SAP dan platform integrasi adalah dasar teknis untuk MySAP Business Suite dan SAP XAPPS. Ini memberikan infrastruktur yang lengkap, terbuka, dan fleksibel yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengintegrasi aplikasi SAP dan non-SAP. SAP NetWeaver ini dibagi menjadi 3 area, yaitu yang pertama yaitu integrasi orang, yaitu integrasi orang memastikan bahwa karyawan kami memiliki informasi dan fungsi yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secepat dan seefisien mungkin. Fungsi SAP Enterprise Portal ini memainkan peran sentral di sini. Kemudian yang kedua yaitu integrasi informasi. Integrasi informasi ini digunakan untuk mengelola semua data yang relevan dengan perusahaan. Ini termasuk data untuk perusahaan Anda sendiri dan data yang berkaitan dengan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi proses. Integrasi proses ini memastikan bahwa proses bisnis berjalan melintasi batas sistem dalam lanskap sistem yang heterogen. Ini dicapai dengan menggunakan paket data, XML, dan skenario alur kerja. Misalnya, SAP Exchange Infrastructure memainkan peran sentral di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang platform aplikasi. Platform aplikasi mendukung Java 2 Enterprise Edition dan ABAP, bahasa program SAP dalam satu lingkungan. Ini menjamin kemandirian database dan sistem operasi, dukungan lengkap dan layanan web dan aplikasi perusahaan yang tidak bergantung dengan platform, dan lingkungan terbuka yang didasari pada standar yang diakui. Komponen utama platform aplikasi adalah server aplikasi web SAP. Kemudian saya akan menjelaskan MySAP ERP. Saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dalam organisasi terintegrasi, efisien, dan transparan. MySAP ERP memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik atas lingkungan administrasi dan operasi mereka serta meningkatkan efisien dan profitabilitas. Selain itu, solusi tersebut menurunkan biaya integrasi dan penerapan dengan mempersingkat waktu untuk mendapatkan manfaat dan memanfaatkan investasi teknologi yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan keuangan MySAP ERP. Tujuan ini dari solusi ini adalah untuk memanfaatkan dana perusahaan secara efektif dan oleh karena itu meningkatkan
akuntabilitas dalam jangka panjang. SAP ERP Manajemen Sumber Daya Manusia. Setiap perusahaan memiliki karyawan. Mereka adalah sumber daya yang penting dan memungkinkan Anda untuk menggunakannya secara efektif demi kesuksesan sebuah perusahaan, di mana solusi ini mencakupi semua aspek sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen dan pelatihan hingga pengkajian. Fungsi operasi dasar mencakupi misalnya penjualan, pengiriman, produksi, pemeliharaan, dan manajemen mutu. Prosesnya terintegrasi penuh. Sebelumnya, sistem ERP hanya terhubung ke data basic. Dengan data SAP, sistem SAP merupakan kombinasi komputer yang mengintegrasikan orang, informasi, dan proses secara komprehensif dan fleksibel. Di sini ada SAP Business. Jika Anda ingin tetap kompetitif dalam iklim ekonomi saat ini, Anda harus fleksibel dan mampu berubah untuk memenuhi permintaan baru yang konstan dari pelanggan. SAP Business memberikan fleksibilitas ini dalam paket lengkap, solusi terbuka, dan integrasi untuk seluruh rantai nilai. Pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra disatukan untuk membentuk satu kesatuan dalam proses yang hampir tidak memakan waktu sama sekali. Fungsi dan solusi ini dari SAP ERP ditingkatkan dan diperluas melalui solusi berikut, yaitu SAP Business, di mana ada manajemen hubungan pelanggan. SAP adalah solusi yang mengutamakan pelanggan. Pelanggan dapat menghubungi perusahaan melalui sejumlah saluran komunikasi. Yang kedua, manajemen siklus hidup produk. SAP solusi ini menawarkan fungsi untuk mengembangkan sebuah produk keamanan, produk kualitas, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan MySAP. Rantai pasokan tidak berakhir di gudang. MySAP bisa digunakan untuk merencanakan dan mengoptimalkan rantai pasokan melalui batas-batas perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pemasok MySAP. Pengadaan melalui internet dan pasar hanyalah dua cara untuk mengoptimalkan pembelian. Karyawan dapat menggunakan solusi ini untuk menyediakan informasi tentang permintaan kepada pengadaan langsung dari pusat kerja mereka dengan cepat, mudah, dan efektif. Di antaranya adalah solusi untuk yang pertama, otomotif. SAP ini untuk otomotif dirancang untuk meningkatkan praktik bisnis yang terputus-putus, memungkinkan untuk mengelola jaringan pelanggan, pemasok dengan cermat. Dan yang kedua adalah perbankan. SAP ini untuk perbankan yang menyediakan lingkungan yang kuat untuk menggabungkan teknologi baru, mengendalikan proses perbankan inti, dan memperluas operasi ke internet. Dan bagian yang ketiga adalah penyedia layanan logistik. SAP ini untuk penyedia layanan logistik yang menangani semua volume pesanan dan mendukung proses bisnis yang kompleks. Dan bagian yang terakhir yaitu yang keempat, sektor publik. Nah, di sini sektor publik SAP ini untuk sektor publik yang menciptakan e-government yang cepat, fleksibel, dan responsif dengan menghubungkan administrasi publik secara elektronik dengan warga melalui internet. Karakteristik yang menentukan dari SAP dan aplikasi adalah yang pertama adalah fungsi silang. SAP dengan aplikasi dapat diimplementasikan dengan banyak aplikasi dan sumber informasi. Dan yang kedua adalah gabungan. SAP dengan aplikasi menjalankan alur kerja yang fleksibel dan proses bisnis secara independen dari infrastruktur yang mendasarinya. Dan bagian yang ketiga adalah lintas sistem. SAP dengan aplikasi mendukung transfer informasi yang kompleks. Maksudnya kompleks itu terdiri dari konteks, relevansi, serta komunikasi dalam bisnis itu sendiri, sehingga menyederhanakan kolaborasi kelompok kerja dan pengambilan keputusan yang baik.
Kemudian yaitu sumber daya SAP XAPP dan manajemen portofolio. SAP ini mengintegrasikan informasi dari manajemen proyek, sumber daya manusia, dan sistem keuangan yang ada untuk memberikan gambaran umum tentang portofolio proyek dengan penelusuran yang mudah, kerincian untuk manajer portofolio, manajer proyek, manajer sumber daya, dan anggota proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi cepat dan biaya transparan. MySAP All-in-One disediakan oleh mitra terpilih dari berkualifikasi yang akrab dan dengan tantangan yang masing-masing segmen pasar dan industri. Perangkat lunak ini diimplementasikan dengan menggunakan metode implementasi khusus yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh dari lebih dari 15.000 instalasi pelanggan di lebih dari 20 industri di seluruh dunia. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan pengendalian. Yang kedua adalah mitra yang dapat diandalkan, dan yang ketiga adalah skalabilitas. Dan di sini ada SAP Business One. SAP Business One adalah solusi manajemen bisnis dan operasional yang mudah digunakan untuk bisnis yang berkembang dan di mana dinamis mulai dari 10 hingga beberapa ratus karyawan. Solusinya sederhana namun sangat kuat, memungkinkan tampilan langsung dan lengkap dari operasi, bisnis, dan aktivitas pelanggan. SAP Business One memberikan keuntungan sebagai berikut, yaitu di mana ada implementasi yang cepat. SAP Business One dapat diimplementasikan dalam beberapa hari dan dapat dengan mudah dikelola. Selain itu, lingkungan Microsoft Office yang akrab memungkinkan pengguna sesekali belajar dengan cepat menggunakan perangkat lunak. Solusinya didasarkan pada teknologi terbuka dan dapat segera dikembangkan dengan fungsi khusus. Jika diperlukan, yaitu seperti biaya lebih rendah karena hemat biaya. SAP Business One menawarkan berbagai fungsi untuk memproses data yang terintegrasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan di perusahaan kecil dan menengah dapat mendapatkan keuntungan dari potensi nilai baru tanpa melebihi anggaran mereka. Dan yang kedua ada peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya. Karena antarmuka pengguna SAP Business One sangat sederhana dan mudah dipahami, pengguna akan dengan cepat mempelajari cara bekerja dengan sistem. Akan meningkatkan produktivitas mereka dan membantu mengurangi biaya. Teknologi drag and relate memungkinkan akses fleksibel ke informasi bisnis. Misalnya, jika Anda mengklik konten bidang pelanggan atau nomor item di jendela position yang menyertai lain-lain dan data relevan, akan dievaluasi. Teknologi ini yang menghubungkan data yang berbeda dari satu sama lain. Yang ketiga ada keputusan bisnis yang baik. SAP Business One memungkinkan manajer untuk dapat dengan cepat dan efektif mengakses sebuah informasi strategi dari semua area perusahaan dan memberikan sekaligus kendali penuh atas informasi penuh dan aktivitas penuh yang relevan. Yang keempat ada skalabilitas. Ketika perusahaan tumbuh, proses biasanya menjadi lebih kompleks dan persyaratan perangkat lunak berubah. Teknologi sistem SAP Business One ini yang fleksibel, efisien, dapat dengan mudah mengimbangi pertumbuhan perusahaan. SAP Business One dapat diperlukan dengan fungsi yang dibutuhkan perusahaan Anda jika memfasilitasi transisi ke sistem TI yang lebih komprehensif. Baik, pada bab navigasi saya akan membahas tentang masuk dan mempersolidasi antarmuka, merupakan mengakses sistem SAP menggunakan program front-end yang berbeda atau antarmuka pengguna grafis dengan berbagai desain. Misalnya, Business Explorer atau BEX adalah ujung depan untuk komponen gudang informasi bisnis SAP dari kecerdasan bisnis MySAP. Contoh bisnisnya adalah untuk menggunakan sistem SAP secara efisien. Pengguna baru perlu membiasakan diri dengan layar dan navigasi dalam sistem SAP dan menentukan pengaturan pribadi mereka sendiri berdasarkan kebutuhan bisnis masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Contoh bisnis untuk menggunakan sistem SAP secara terefisien. Penggunaan baru perlu membiasakan diri dengan layar dan navigasi dalam sistem SAP. Struktur layar SAP Ascent Access adalah layar awal dalam sistem SAP. Sisi kiri layar berisi font dari menu yang tersedia untuk Anda dalam sistem SAP. Anda dapat menggunakan sisi kanan layar untuk menampilkan logo perusahaan Anda. Grafik ini disediakan secara terpusat oleh administrasi sistem dan tidak dapat disesuaikan oleh pengguna individu. Di mana layar SAP dapat berisi elemen layar sederhana seperti berikut. Yang pertama ada bidang perintah. Anda dapat memulai aplikasi secara langsung dengan memasukkan kode transaksinya di kolom perintah. Anda dapat menemukan kode transaksi untuk aplikasi baik di menu ikhtisar pada layar SAP Ascent Access di biostatus, lihat di bawah, atau lihat di aplikasi itu sendiri dapat di bawah sistem status bil menu. Bila menu adalah baris teratas dari jendela utama manapun di sistem SAP. Menu yang ditampilkan tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan. Menu ini mungkin juga berisi tentang menu berjenjang. Dan yang ketiga ada toolbar standar, di mana tombol-tombol di toolbar standar ditampilkan di setiap layar SAP. Jika tombol tertentu tidak tersedia dalam aplikasi, maka tombol itu tidak dapat digunakan, maka dinonaktifkan. Jika Anda menempatkan kursor di atas tombol untuk waktu yang singkat, sistem akan menampilkan bendera dengan nama atau fungsi tombol jika sesuai dengan pengaturan tombol fungsi yang disesuaikan juga tampilannya. Yang keempat ada bar judul. Bila judul menambahkan fungsi yang sedang Anda gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang banyak masukan dan banyak sesi. Ada dua cara untuk membuka dua sistem SAP menggunakan banyak logging atau menggunakan banyak sesi. Menggunakan banyak logging sebenarnya membuat login baru untuk Anda dan Anda hanya boleh masuk sekali per sistem SAP dan harus menggunakan berapa sesi jika Anda ingin melihat banyak jendela. Menggunakan berapa sesi kemungkinan Anda membuka beberapa jendela secara bersamaan di komputer yang sama. Sistem ASP melacak banyak login pada SAPR. Alasannya untuk melacak banyak login adalah keamanan dan perizinan. Jika penggunaan yang sama login lebih dari sekali, maka untuk setiap login berikutnya, sistem menampilkan pesan peringatan dan menawarkan penggunaan 3 opsi sebagai berikut. Yang pertama, lanjutkan dengan login in dan akhiri login lain dari penggunaan ini di sistem. Kedua, lanjutkan dengan login ini tanpa mengakhiri login lain sistem atau misalnya untuk dilacak. Dan ketiga adalah hentikan login ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau navigasi sistem SAP. Navigasi sistem SAP menjelaskan bagaimana cara login dan log off di SAP, menampilkan kode transaksi, membuat session baru, membuat transaksi favorit, menampilkan bantuan help, dan juga untuk menampilkan drop down list di SAP. Selanjutnya yaitu toolbar aplikasi. Toolbar aplikasi menunjukkan tombol-tombol yang tersedia dalam aplikasi yang sedang Anda gunakan. Selanjutnya yaitu kotak centang. Dengan kotak centang memungkinkan Anda bisa memilih beberapa opsi dari sekelompok bidang. Lalu yaitu tombol radio. Dengan adanya tombol radio, Anda hanya dapat memilih satu opsi. Dan yang keempat yaitu tab. Tab memungkinkan Anda mengatur beberapa area layar untuk meningkatkan kejelasan dan pengaturan data. Serta selanjutnya yaitu status bar. Bila status menampilkan informasi tentang status sistem saat ini, seperti peringatan ada kesalahan. Dan juga dapat mengubah varian tampilan untuk menampilkan misalnya kode transaksi dari transaksi yang sedang Anda gunakan. Yang pertama adalah kode transaksi. Setiap transaksi atau fungsi dalam sistem memiliki kode transaksi. Dengan cara dapat memasukkan kode transaksi di kolom perintah untuk memulai transaksi.
merupakan salah satu cara paling langsung untuk memulai transaksi. Dan yang kedua adalah menu. Menu memungkinkan untuk menemukan transaksi tertentu ketika tidak mengetahui kode transaksinya. Menu diatur sesuai dengan tugas yang dilakukan di sistem SAP. Terkadang, tidak semua menu yang tersedia sesuai dalam satu baris di bagian menu. Dan yang ketiga adalah menggunakan kode transaksi dapat dilakukan dengan cara memasukkan kode transaksi sistem di bidang perintah untuk langsung membuka transaksi atau fungsi.